Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang produk dari Realme. Ini dia Realme C51s, smartphone entry level, tapi cukup penting buat dipertimbangkan ya oleh teman-teman. Karena harganya di bawah 2 juta, tapi dia sudah punya spesifikasi yang lumayan. Oke, ini dia Realme C51s dengan layar yang tentunya sudah 90 Hz. Kita akan bahas lengkapnya ya. Jangan lupa buat yang baru nonton untuk subscribe channel ini jika kalian belum, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika informasinya bermanfaat. Kita lanjutkan setelah satu ini. Oke, ini lagi aku buka buat main Mobile Legends ya. Kita bakalan bahas mulai dari spesifikasinya dulu ya. Kalau teman-teman cari ya, ini teman-teman bisa beli HP ini ya, yang varian 6+6 GB dan internal 128 GB. Itu cuman dengan harga 1.899.000 di Shopee ya teman-teman ya. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya bagaimana, apakah menurut teman-teman worth it, saksikan dulu video ini, kita bahas secara lengkap. Launching HP ini sudah dari bulan Maret ya, tanggal 15 Maret di tahun 2024. Jadi kalau kita masih di tahun 2024 sampai nonton video ini, artinya HP ini masih baru ya guys ya. Dan di bagian belakang tuh teman-teman boleh lihat ya, itu ada glitter di bagian belakang ya. Ini dari bagian belakang tuh, bodinya bagian belakang. Ini terbuat dari plastik ya, dari bagian belakangnya. Cuman cukup kokoh sih menurutku ya. Terus abis itu di bagian boba kameranya ini dia udah ada selfie-nya. Ini soal desain dari bagian belakang, Wak. Nah, terus dari bagian sampingnya, dia dari bagian sampingnya itu emang agak nyiku ya. Sudutnya itu antara sudut depan dan belakang itu nyiku, tapi untuk pojoknya ini dia masih melengkung seperti ini ya. Jadi oke. Nah, Realme nyebutnya dengan vivid display ya. Artinya di sini ada kamera yang poni seperti ini ya. Oke. Dimensinya 167,2 dikali 76,7 dikali 7,5 mm. Nah, itu untuk dimensinya. Beratnya HP ini itu 182 gram ya. Jadi berat HP ini nggak berat-berat banget sih ya. Nah, kalau teman-teman beli nanti sudah dapat di dalamnya itu sudah include dengan SIM ejector dan juga dengan ini ya. Ini kalau beli Realme itu rata-rata sudah dapat softcase-nya. Jadi sampai nggak perlu lagi beli softcase ke counter lagi ya. Jadi udah dapat softcase-nya, dan softcase-nya itu dapatnya softcase bening ya. Aku suka malahan softcase bening kayak gitu ya. Jadi nggak berat. Ya bagus lah ya. Looks HP-nya tuh masih kelihatan gitu kan ya. Nah, apalagi kalau ini kan kelihatan boba 3 gitu ya kan ya. Tapi jangan salah ya, kita bahas dulu nanti soal kameranya sebelum kita lanjutkan ya. Itu dia untuk bodinya ya. Terus glass front, depan kaca ya, plastik frame. Frame-nya ini terbuat dari plastik. Habis itu plastik back, di bagian belakang juga plastik. Dual SIM ya, untuk yang resmi Indonesia ini ya. Dan teman-teman kalau beli yang di deskripsi link video ini, ya aku kasih yang resmi Indonesia, jadi nggak usah khawatir IMEI ya. Apa kelebihan HP ini? HP ini sudah IP54 ya, dust and splash resistant ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di videonya Mbak Impong waktu itu dijatuh-jatuhin kayak gini ya, tuh nggak apa-apa ya. Jadi dibanting-banting HP ini nggak masalah. Waktu itu di lindes mobil juga nggak masalah ya. Layarnya sendiri, panelnya itu terbuat dari panel IPS LCD. Dia punya refresh rate 90 Hz. Untuk kecerahannya dia bisa 560 nits ya. Terus ukurannya 6,74 inci teman-teman ya. Resolusi layarnya itu 720 kali 1600 pixel. Rasio layarnya 20:9. Jadi bukan 16:9 ya, 20:9 ya. Nggak panjang gitu guys ya. Habis itu untuk Androidnya dia pakai Android 13 Realme, familiar banget ya untuk teman-teman yang udah mungkin pakai Realme dari lama, tapi yang belum, nah ini cobain lah ya. Pakai UI-nya Realme pasti nanti bakalan ngerasain experience yang beda banget ya. Pakai chipset apa sih? Chipsetnya Unisoc Tiger T612 ya, dengan fabrikasi 12 nanometer guys. Chipsetnya masih chipset entry level untuk saat ini. 12 nanometer itu ya itulah ya. Jadi masuk ke entry level, bukan masuk ke mid range. CPU-nya pakai octa-core, tuh GPU-nya pakai Mali G57. Slot SD card micro SD ya, mohon maaf. Ada slot micro SD 1, internalnya 128 GB, RAM-nya 6.
dan dia sudah menggunakan eMMC 5.1. Lanjut lagi untuk spesifikasi kameranya nih. Kamera belakangnya itu ada kamera apa aja sih kok Boba 3? Oke. Apakah semuanya kamera? Enggak, teman-teman. Ini adalah salah satunya, bukan kamera ya. Untuk kameranya hanya 2 biji. Jadi kameranya itu 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 27 mm nge-wide ya pastinya ya, bukan ultra wide tapi wide ya. Udah ada PDAF pastinya buat ngefokusin tuh kamera belakangnya ya. Terus ada lagi kamera satunya dengan resolusi 0,08 megapiksel f3.0 dengan bukaan f3.0. Dia punya LED flash itu di bagian sebelah sini ya. Ini LED flash, bukan lagi kamera ya. Jadi Boba 3 itu bukan kamera semuanya, Pak. Untuk videonya dia bisa 1080 di 30 fps. Oke, HP entry level jangan berharap yang muluk-muluk ya, teman-teman ya. Kalau beli HP entry level kok mintanya 60 fps itu terlalu tinggi lah ya ekspektasinya. Seperti itu teman-teman. Untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya dia pakai kamera single 5 megapiksel dengan bukaan f2.2 28 mm ya. Fiturnya ada apa aja? Ada SDR, terus 720p untuk perekaman selfie. Di bagian bawah ya, ini udah ada, masih ada jack 3,5 buat teman-teman yang mungkin mau pakai headset atau mau pakai mikrofon eksternal ya mungkin ya. Nah, di bagian bawah tuh di sini juga ada mikrofon ya, mikrofon internalnya, ada colokan ya. Colokan untuk pengecas yang dia itu udah Type-C ya. Terus di sini ada speaker. Untuk speakernya apakah sudah dual speaker ya? Tentunya belum ya. Untuk HP entry level kalau sampai pakai dual speaker itu bakal merusak pasaran dan berbahaya buat HP mid-range dan juga buat si flagship pastinya. Pakai Bluetooth versi 5.0, terus GPS sudah ada, GLONASS, terus sensornya ada NFC nggak sih? Yes, HP ini C51s, HP mid-range yang sudah punya NFC. Jadi kalian yang mau ngisi e-tol ataupun transfer dari kamera ke HP dengan cepat itu bisa banget pakai NFC. Dan NFC-nya ini sudah 360 ya, 360 derajat. Jadi bisa depan, bisa belakang, atau bisa dari atas bahkan, Pak. Sensor fingerprintnya itu di bagian sini ya. Dan kalau aku cobain tuh responsif banget ya. Itu responsif ya. Tuh ya, responsif banget sih. Nah, sekarang terakhir ya, sebelum kita akhiri video ini, ya kok tiba-tiba udah diakhiri ya? Nggak gitu juga, ini karena durasi ya teman-teman ya. Pengecasnya dia sudah 33 watt ya, dan baterainya itu 5000 mAh. Disclaimer 5000 mAh, tapi aku belum lihat secara dev check-nya ya. Teman-teman boleh install sendiri dev check, nanti kalau udah beli ini, lihat baterai aslinya berapa sih ya. Oke, jadi teman-teman boleh cek sendiri ya untuk baterainya ya guys ya. Disclaimer ini aku tidak apa ya, bukan ingin menjatuhkan Realme atau apa ya, tapi teman-teman boleh cek sendiri ya, karena boleh, semua HP boleh ya. Teman-teman cek aja, install aplikasi DevCheck dan lihat baterai kapasitas aslinya berapa ya kan ya. Oke, biar teman-teman tahu sendiri kan. Untuk warna pilihannya ada 2 warna ya. Ada warna Mighty Black dan ada Shiny Green. Ini Shiny Green yang aku pegang, jadi dia bling-bling gini ya tuh. Ya, jadi kayak ada apa ya? Taburan-taburan meteor gitulah di bagian belakangnya ya. Gokil ya. Mana menurut teman-teman ya, dengan layar yang sudah 90 Hz ya, baterai 5000 mAh dan juga fabrikasi 12 nanometer, RAM 6+6 GB, 128 GB untuk internalnya. Cocok nggak sih buat daily driver untuk hari ini, untuk saat ini? Buat teman-teman yang mungkin bisnis ya, untuk dipakai bisnis sih masih oke banget ya. Terus buat teman-teman yang mungkin dipakai buat harian, pelajar, HP ini worth it ya. Dengan harga di bawah 2 jutaan, HP ini worth it banget ya. Dan buat teman-teman nih yang pengen cari HP gaming ya, untuk spek main PUBG kayak gitu ya. Kalau buat main PUBG sih menurutku kurang worth it. Bisa ya, buat main FF oke ya. Tapi kalau buat main PUBG ataupun teman-teman kepengen main yang game yang FPS-nya tinggi, itu kurang sih menurutku. Walaupun dia punya layar yang refresh rate-nya 90 Hz ya. Cuman secara chipsetnya itu bukan chipset gaming. Nah, itu saja sih menurutku. Jika ada kritik atau saran atau ada kesalahan dalam video ini, mohon koreksi di komentar bawah ya. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian belum, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika informasi yang aku sampaikan bermanfaat ya. Subscribe dan subscribe ya. Oke, enaknya HP ini diapain ya? Apa kita bagikan giveaway gitu kan ya? Ya enggak ya, ini kita balikan ke Realme official aja ya.
Kita balikin Realme ke Realme official hari ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.